Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi afdolnya sholat itu di awal waktu, tapi jauh lebih afdol lagi sholat itu adalah berjamaah. Jadi kalau ada pilihan dua, lu mau sholat duluan atau sholat belakangan, tapi belakangannya berjamaah, yang utama berjamaah, bukan duluan sendirian, gitu Pak. Itu yang afdolnya. Nah, ada lagi kasus di mana kita bisa sholat lebih afdol itu ditunda, bukan di awal waktu, dalam kasus tidak ada air. Jadi ketika kita mau sholat kan nggak ada air, kita pilihannya kan tayamum ya. Nah, khusus di dalam mazhab kita ini, mazhab Syafi'i, orang lebih afdol biar bagaimanapun juga sholatnya itu pakai wudhu walaupun udah di akhir waktu, ketimbang dia sholat di awal waktu tapi hanya dengan tayamum. Kenapa? Karena tayamum itu darurat. Dan sebenarnya tayamum itu tidak mengangkat hadas. Kita nih Pak, kenapa kita harus wudhu? Karena kita punya hadas, ya kan? Orang berhadas maka dia wudhu. Makanya di dalam niatnya wudhu bunyinya kan begini Pak. Ini kalau dilafazkan nawaitut tayammuma gitu ya. Kalau yang tayamum. Tapi kalau yang wudhu nawaitul wudu'a. Untuk apa saya berwudhu? Liraf'il hadatsil asghar. Untuk mengangkat hadas kecil kan gitu. Tapi kalau nawaitut tayammuma, saya niat tayamum bukan liraf'il hadas, bukan, listibahatis sholah, sekedar membolehkan sholat karena orang berhadas tidak boleh sholat, tapi daripada kagak sholat ya udah dah saya tayamum. Maka orang yang sholatnya dengan hanya tayamum, tidak wudhu, tidak disunnahkan sholatnya di awal waktu, dia lebih baik sholatnya di belakang. Cari air dulu, upayakan dulu. Kalau ternyata air nggak nemu juga pada akhirnya, ya udah apa boleh buat, tayamum dah, gitu Pak. Jadi kalau memang tidak ada air, afdolnya sholat itu tidak di awal waktu dengan tayamum, tapi dimundurin. Syukur-syukur airnya ada, ya kan? Syukur-syukur airnya ada. Tapi kalau ternyata airnya nggak ada juga, ya terpaksanya tayamum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tema kajian fikih kontemporer kita pada kesempatan malam hari ini, kita akan bicara tentang fikih yang paling mendasar sekali, yaitu tentang kewajiban sholat yang ada waktu-waktunya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat-sholat itu yang fardu adalah satu kewajiban bagi setiap orang mukmin yang waktunya sudah ditentukan. Kitaban mawquta. Sebenarnya jamaah sekalian, kalau melihat aslinya di masa waktu Nabi Isra Mi'raj itu kan waktunya 50 kali aslinya, sebelum akhirnya dikurangi jadi hanya 5 kali. Nah, kita sekarang ini sholat sehari semalam 5 kali waktunya itu berdasarkan apa yang malaikat Jibril keesokan harinya
memberitahu kepada Nabi. Jadi malam hari itu setelah Nabi pulang nih dari Isra Mi'raj, pagi Pak, sebelum matahari terbit Nabi udah sampai rumah. Dan pada siang hari ketika matahari pas di atas kepala, waktu itu Nabi lagi, kalau bahasa kitanya lagi tidur-tidur ayam, lagi rebahan ya. Nah itu tiba-tiba Jibril datang dan bilang kepada beliau, "Qum ya Muhammad, bangunlah kamu wahai Muhammad, berdirilah, inilah waktunya." Maka ditandailah waktu itu untuk waktu yang pertama, yaitu sholat zuhur. Sholat zuhur itu Pak ditandai dengan matahari tepat di atas kepala, geser sedikit ke barat, yang disebut istilahnya zawal. Zawal itu kalau bahasa terjemahan Indonesianya artinya tergelincir. Matahari nginjek kulit pisang, jatuh geledag. Geser Pak, ya zawal itu geser. Jadi pas matahari tepat di embun-embunan kita itu ya, itu belum zuhur. Begitu dia geser dikit aja, itu zuhur. Nah waktu itu sebenarnya walaupun sudah ditetapkan 5 kali sehari, cuma kalau bicara tentang jumlah rakaatnya, semua sholat itu masih asli, yaitu 2 rakaat, 2 rakaat. Itu aslinya sholat selalu 2 rakaat, 2 rakaat, dan waktu itu masih 2. Jadi Jibril alaihissalam itu kemudian sholat zuhur, memberi contoh pada Nabi, berdiri rukuk sujud dan sebagainya, tapi cuma 2 rakaat, dan Nabi kemudian melakukannya. Setelah itu beliau memerintahkan para sahabat untuk mengerjakan sholat zuhur yang cuma 2 rakaat. Itu setelah itu Jibril pergi. Sore hari Pak, ketika matahari condong ke arah barat, yaitu kira-kira kalau dihitung secara derajatnya ya kira-kira 45 derajat. Karena hitungannya adalah tingginya suatu benda sama dengan panjang bayangannya. Nah itu kan 45 derajat. Jibril turun lagi dan mengatakan, "Kum, bangun, berdiri, inilah waktunya," dan itu dikenal dengan waktu asar. Jadi jamaah sekalian, waktu zuhur itu nabrak sama waktu asar, tidak ada jeda. Pokoknya begitu asar berarti waktu zuhurnya habis. Begitu matahari terbenam, Jibril turun lagi. Bulat nih Pak, turun, hilang. Nah pas udah hilang itu Pak, itu yang dikatakan sebagai maghrib ya. Dan waktu itu Jibril turun lagi, kemudian begitu matahari terbenam kan bekas cahayanya itu masih menerangi langit gitu ya, yang disebut dengan istilah fikih itu namanya asyafaqul ahmar, mega yang kemerah-merahan. Nah selama mega kemerah-merahan itu masih ada, itu masih ada waktu maghrib. Tapi begitu dia hilang, pekat, hitam, udah nggak ada lagi cahaya sedikit pun di ufuk barat, berarti masuk waktu isya. Dan waktu isya ini terbentang panjang sampai ketemu besok sebelum matahari terbit. Ada yang disebut dengan istilah fajar sodik. Dan fajar sodik itu sebenarnya adalah cahaya matahari. Dia belum langsung menerpa bumi, tapi dia sudah menerpa atmosfer kita. Jadi atmosfernya terang, buminya masih gelap. Tergantung nih Pak. Kalau atmosfernya tebal, kayak di kita nih, kayak di daerah Katulistiwa kan atmosfernya tebal, maka matahari masih di balik sono tuh kita udah nangkep duluan, karena tebal banget, tinggi gitu, ya kan? Kita udah langsung merasakan yang namanya al-fajrus shodiq atau fajar sodik itu lebih dulu Pak, dibandingkan daerah yang ketebalan atmosfer itu di bawah. Nah dia tuh kan pendek Pak, jadi kita udah lihat duluan, dia belum. Itu yang terjadi kalau daerahnya agak jauh dari kutub, agak jauh dari Katulistiwa, lebih dekat ke kutub utara atau selatan.
Jadi bisa kita perhatikan Pak, kalau kita ada di Khatulistiwa kayak Indonesia ini, subuh lebih cepat. Kenapa? Karena ketebalan atmosfernya lebih tinggi, nangkepnya lebih cepat duluan. Sedangkan orang-orang yang tinggal di negeri subtropis yang ke utara sekali gitu, atau kebalikannya ke selatan gitu ya, atmosfernya lebih tipis, dia lebih rendah. Jadi kita udah sholat subuh di sini Pak, dia belum, emang masih gelap gitu. Nah itu bedanya bisa sampai 20 menit. Maka orang yang kagak ngerti fikih kontemporer Pak, nggak tahu, dia bilang, lu kecepatan lo di Indonesia, kalau di Saudi ntar, katanya gitu kan. Dia gak tahu tebelan sini atmosfernya, sehingga kita lebih dulu memang mendapatkan cahaya matahari itu bisa sampai 20 menit sebelumnya ya. Nah sementara di negeri-negeri yang kayak gitu dia belum dapat, jadi ya ntar aja sesuaiin dengan keadaannya. Dan waktu subuh itu habis sampai ketika matahari benar-benar nongol ke permukaan di horizon bagian timur itu, nongol badannya gitu, menyembul. Nah itu habislah waktu subuhnya. Jadi jamaah sekalian, itulah 5 waktu sholat yang asli, di mana malaikat Jibril alaihi salam memang ketika mengajarkan kepada Nabi mulainya dari zuhur dulu Pak. Makanya hitungannya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau urutannya dari Jibril. Makanya kalau kita nih Pak ditanya, sebutkan salat yang 5, kita nyebutnya dari zuhur Pak. Karena dari awal Jibril bilangnya begitu. Cuman kalau kita ngelihat secara tanggalan ya, kita kan memulai hari itu dari bangun tidur kan, subuh dulu. Coba aja Bapak lihat jadwal. Mana ada nggak sih jadwal waktu sholat? Nggak ada ya? Subuh dulu apa zuhur dulu? Subuh dulu kan? Iya subuh dulu gitu. Berarti dia kagak ngerti yang bikin. Subuh dulu, enggak. Zuhur dulu sebenarnya, baru subuh. Cuman kan tanggalnya jadi 2, ya kan? Tanggalnya jadi 2. Nah kalau dari zuhur, asar, maghrib ganti tanggal, ya kan? Maghrib ganti tanggal tuh Pak kalau Hijriah. Kalau Masehi jam 12 malam ganti tanggal, gitu kan? Nah, ada juga Pak yang nyebutin 5 waktu itu dari Isya dulu. Gara-garanya ngepasin sama singkatannya Islam. Islam tuh Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Dipaksain. Zuhur itu pakai dha, bukan pakai lam, tapi ya biar cocok, namanya juga dipaksain Pak ya. Jadi lohor, isya, subuh, lohor, asar, maghrib gitu. Nah itu bisa-bisanya yang ceramah aja, pinter-pinternya dicari-cari singkatan gitu ya. Jamaah sekalian, tapi gini, ini kan kita ngomongin fikih kontemporer ya, fikih kekinian. Jadi begini Pak, memang sih kalau di masa Nabi kan belum ada jam, dan belum ada lah detail yang kayak maghrib jam berapa, isya jam berapa tuh kan nggak ada. Sehingga orang-orang memang kalau mau sholat itu Pak, antara dia ngelihat sendiri atau udah ada yang bertugas ngeliatin. Nah yang bertugas ngeliatin itu namanya Bilal bin Rabah al-Habsyi. Dialah yang tukang ngeliatin, udah terbenam belum? Kalau udah terbenam di azan, maghrib berarti. Udah hilang belum asyaful ahmarnya? Kalau udah hilang berarti isya, di azan. Nanti udah terbit fajar belum? Dia ya Pak gitu. Jadi jamnya itu berdasarkan satu orang, bukan semua orang ngatur, enggak. Bilal gitu. Jadi kita taunya waktu sholat bukan dari jam. Dari apa? Dari azannya Bilal. Itulah fungsi aslinya azan itu Pak. Ya kan? Karena pada masa itu sholat itu tidak dilakukan secara individu, seorang per orang di rumahnya masing-masing, enggak, ke masjid gitu, ke masjid. Maka nggak ada masalah dengan waktu sholat. Lo mau cepet kayak, mau lambat kayak, bodo amat. Yang penting nggak ada azan berangkat, gitu doang. Ya, jadi semua itu diserahkan kepada Bilal, dan Bilal ini bukan ngangkat diri jadi muazin gitu, bukan Pak. Ini adalah tugas kenegaraan yang diangkat atau diresmikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bilal itu disebut dengan muadzinu Rasulillah, tukang azannya Rasulullah. Nah, jadi Bilal kalau nentuin waktu dia ngelihat langsung, tapi kalau untuk qomat, nah dia tunggu komando
dari Nabi. Kalau Nabi udah masuk, tandanya ayo kita qomat. Kalau Nabi belum masuk masjid, dia kagak qomat-qomat, Pak. Nggak qomat-qomat. Biar kata sejam, 2 jam, 3 jam, dia kagak qomat. Kenapa? Karena qomat itu tergantung komando Nabi, ya kan? Jadi maksudnya jeda antara azan dengan qomat. Kalau kita kan udah langsung disetel 3 menit, 5 menit, 10 menit gitu kan. Kalau Bilal enggak. Bilal itu ngeliatin dulu, Nabi udah datang belum? Kalau Nabi datang dia qomat. Kalau Nabi belum datang, mana berani dia qomat? Soalnya kalau dia qomat, orang berdiri, nah imamnya mana? Nah, tidak ada satu orang pun yang berani untuk jadi imam di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena itu masjidnya Nabi. Namanya Pak, Masjid Nabawi. Masjidnya Nabi. Yang punya masjid itu ibarat kata Pak, Nabi. Tuan rumahnya itu Nabi. Mana ada orang berani tiba-tiba jadi imam? Udah gua aja lah, gitu. Nggak bisa. Ya kalau Nabi kagak datang-datang, kagak sholat-sholat, gitu. Gitu ya. Nah, makanya waktu sholat itu kadang-kadang jamaah sekalian, qomatnya nih ya, qomatnya tergantung Nabi. Tergantung Nabi. Kadang-kadang di bulan kayak sekarang ini kan bulan apa nih? Juli, Agustus gitu ya. Juni, Juli, Agustus gitu Pak, itu kan lagi musim panas. Kalau di sono musim panas Pak, maksudnya bukan jarang hujan. Ya, panas itu dalam arti suhunya saja bisa di atas 50 derajat. Jadi kalau pas lagi tengah hari bolong, matahari lagi meletek, azan gitu ya, terus orang pada ke masjid, itu bisa kena heat stroke. Dan itu berbahaya. Makanya Nabi bilang sama Bilal, lu azan boleh dah, tapi lu jangan qomat dulu. Kenapa ya Rasul? Kesian orang-orang panas-panas. Tar aja, kalau udah agak sorean, matahari udah agak condong ke barat, sebelum asar, lu qomat. Jadi Pak, azan zuhur jam 12, qomatnya setengah 3. Itu kalau cara kita Pak, udah dikata-katain tuh, wah lalai lo dari mengerjakan sholat. Tapi kalau di masa Nabi, ya karena Nabi yang punya urusan, siapa yang berani bilang Nabi lalai, munafik? Enggak. Ya udah ntar setengah 3 itu namanya istilahnya at-tabridu fis sholat. Menunggu sampai waktunya tepat untuk bisa sholat, yaitu udah mulai adem. Itu yang pertama. Jadi kadang-kadang sholat itu tidak harus di awal waktu. Yang benar adalah sholat bersama Rasulullah. Gitu. Kadang-kadang sholatnya Nabi itu Pak ditunda gara-gara Nabi belum mau dikomatin gitu ya. Gara-gara apa? Gara-gara Nabi kan puasa, dia lagi buka. Nah, azan aja, cuman ntar komatnya entar-entaran. Kenapa? Orang Nabi lagi buka. Nggak mungkin Pak, Nabi cuman makan korma batalin doang. Nggak. Nabi kalau makan korma, ya dia makan sampai habis, sampai kenyang. Setelah itu baru sholat. Makanya ada istilah takjil. Tawarnya Pak, takjil. Apaan takjil Pak? Kalau Nabi itu takjil ya, ajala yu'ajjilu, menyegerakan makan ketimbang sholat maghrib. Itu namanya takjil. Ya kan? Ajala yu'ajjilu, takjil gitu ya. Tapi itu dalam istilah Nabi. Kalau di kita ada takjil, artinya gorengan, Pak. Gitu. Oh, mau nyari takjil nih, gitu. Orang kagak ngerti, ya kan? Mau nyari takjil, berburu takjil. Takjil emang apaan? Takjil tuh menyegerakan makan dan menunda sholat maghribnya. Itu namanya takjil. Dan itu lebih utama ketimbang sholat dulu baru makan. Nah, untuk yang sholat isya, nah itu Pak, kadang-kadang ada kejadian di masa Nabi, orang-orang itu masih punya banyak kesibukan yang tidak bisa begitu azan langsung sampai masjid. Kadang-kadang ya, sehingga yang datang ke masjid udah ada sih, cuman belum penuh gitu Pak. Dan Nabi karena rumahnya nempel sama masjid, punya jendela yang buat ngintip. Ya, masih banyak yang kosong. Pak, kalau masih banyak yang kosong, Nabi kagak masuk. Enggak bilang udah komat, salah sendiri kenapa pada telat. Enggak, biarin pada dosa, enggak gitu. Sama Nabi justru ditungguin sampai udah penuh semua, baru Nabi masuk
dan Bilal baru qomat, sehingga azannya misalnya kata jam 7, qomatnya bisa setengah 8, bisa jam 8, bisa jam berapa terserah. Yang penting orangnya kumpul semua. Nah, kalau udah kumpul semua baru Nabi masuk. Itulah yang disebutkan seringkali Nabi menunda sholat isyaknya. Ya, kenapa? Karena untuk memberikan kesempatan orang-orang di Madinah bisa sholatnya bareng-bareng sama Nabi, ditungguin. Cuman yang kasihan yang datang duluan, Pak. Saf pertama, sian. Udah datang awal, belum pada datang. Dia pada nungguin, Pak. Ada yang melentuk gitu, ya kan? Ada yang jatuh-jatuh kepalanya gitu kan. Sampai akhirnya tuh masjid penuh, Nabi datang kan qomat tuh Bilal. Dia pada langsung berdiri dan sholat gak pakai wudhu lagi, padahal tadi tidur ngorok. Gitu, Pak. Ini para sahabat. Sahih kan hadisnya? Pertanyaan adalah, bukannya kalau orang tidur batal wudhunya? Iya, Pak. Batal wudhunya kalau tidurnya telentang, tengkurap, nyender. Tapi kalau tidurnya tegak, dia cuma meluk dengkul doang, biar kata itu suara ngoroknya kedengeran, biar kata kepalanya jatuh-jatuh, itu tidak termasuk yang membatalkan sehingga dia bisa langsung sholat gitu. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, memang sholat itu ada waktunya, dan afdalnya sholat itu di awal waktu, ya tentu berjamaah di masjid bersama dengan Nabi SAW. Walaupun kadang-kadang gitu ya, Nabi suka memundurkan waktu qomatnya, mengingat untuk lebih memudahkan orang-orang, kasihan mereka tungguin agak sorean dikit untuk sholat zuhur, ya kan? Silakan pada makan dulu untuk buka puasa, termasuk juga tungguin dulu biar semua kumpul untuk sholat isya. Dan yang pasti kita tidak pernah sholat Jumat di awal waktu, Pak. Cobain aja di sini, Pak, sholat Jumat nggak pernah di awal waktu. Begitu masuk waktu Jumat, begitu masuk waktu Jumat kan azan, ya kan? Langsung sholat nggak, Pak? Enggak lah, kan khotib mau khutbah dulu. Tergantung khotibnya juga. Kalau khotib yang badalnya doang, enak, Pak. Jamaah alhamdulillah badal, kenapa cepet gitu kan? Badal cepat gitu kan. Nah, kalau khotib yang aslinya rumahnya jauh, Pak. Dia dari sana kemarin 2 jam, masa di sini ngomong cuma 5 menit, rugi gue di jalan katanya. Dia cerita sampai jam 1, kan kesel, ya kan? Nah, kalaupun dia ceramah sampai jam 1, kan kita sholat Jumatnya jam 1, bukan awal waktu kan? Paling enggak ya 10 menit, 15 menit, 20 menit lah kita baru sholat Jumat. Enggak di awal waktu juga. Kenapa? Karena ada khutbahnya. Gitu. Makanya nih, Pak, masjid nih kayak gini nih kan kita pengajian. Udah masuk isya belum nih? Tergantung imamnya atau tergantung pemimpin masjidnya. Kalau kata pemimpin masjid bilang terus, ya terus kita. Nah, gitu kan. Mau kita sholat 8:30 juga nggak apa-apa. Gitu. Sedangkan kalau emang kata pengurus masjidnya, enggak, ini udah azan, kita berhenti, terus kita sholat. Habis itu mau terus lagi, terserah, misalnya itu kan. Nah, itu tergantung imam dari masjidnya, dia punya kebijakan kayak gimana. Pertanyaannya sekarang adalah, ini terus apa enggak? Terus. Udah bisa belum nih? Belum? Wah, itu jam ngaco tuh berarti. Orang 2 jam 7:10 loh. Oh, emang sengaja kali itu biar khotib Jumat lihatnya itu biar cepat loh gitu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi afdolnya sholat itu di awal waktu, tapi jauh lebih afdol lagi sholat itu adalah berjamaah. Jadi kalau ada pilihan 2, lu mau sholat duluan atau sholat belakangan, tapi belakangannya berjamaah, yang utama berjamaah, bukan duluan sendirian, gitu, Pak. Itu yang afdolnya. Nah, ada lagi kasus di mana kita bisa sholat lebih afdol itu ditunda, bukan di awal waktu, dalam kasus tidak ada air. Jadi ketika kita mau sholat kan nggak ada air, kita pilihannya kan tayamum, ya. Nah, khusus di dalam madhab kita ini, madhab Syafi'i, orang lebih afdol biar bagaimanapun juga sholatnya itu pakai wudhu walaupun udah di akhir waktu, ketimbang dia sholat di awal waktu tapi hanya dengan tayamum. Kenapa? Karena tayamum itu darurat.
Dan sebenarnya tayamum itu tidak mengangkat hadas. Kita nih Pak, kenapa kita harus wudhu? Karena kita punya hadas, ya kan? Orang berhadas maka dia wudhu. Makanya di dalam niatnya wudhu bunyinya kan begini Pak. Ini kalau dilafazkan nawaitut tayammuma, gitu ya. Kalau yang tayamum. Tapi kalau yang wudhu nawaitul wudhu'a. Untuk apa saya berwudhu? Liraf'il hadatsil asghar, untuk mengangkat hadas kecil, kan gitu. Tapi kalau nawaitu tayammuma, saya niat tayamum bukan liraf'il hadas, bukan, listibahatis sholah, sekedar membolehkan sholat karena orang berhadas tidak boleh sholat, tapi daripada kagak sholat, ya udah dah saya tayamum. Maka orang yang sholatnya dengan hanya tayamum, tidak wudhu, tidak disunnahkan sholatnya di awal waktu. Dia lebih baik sholatnya di belakang. Cari air dulu, upayakan dulu. Kalau ternyata air nggak nemu juga pada akhirnya, ya udah apa boleh buat, tayamum dah, gitu Pak. Jadi kalau memang tidak ada air, afdolnya sholat itu tidak di awal waktu dengan tayamum, tapi dimundurin. Syukur-syukur airnya ada, ya kan? Syukur-syukur airnya ada. Tapi kalau ternyata airnya nggak ada juga, ya terpaksanya tayamum. Nah, tayamum itu jadi bisa menunda sholat gitu Pak. Ya, seandainya orang tidak punya air, sebenarnya sih bukan hanya tidak punya air ya, mungkin air ada, tapi nggak bisa dijangkau gitu Pak. Misalnya nih ya, orang lagi naik puncak gunung nih, Rinjani gitu. Ada sih air, tapi di bawah di Segara Anak. Lu turun situ nyebruk gitu kan, nggak bisa balik lagi kan gitu ya kan. Nah kan nggak terjangkau gitu Pak airnya, nah dia tayamum gitu kan. Atau mungkin air ada tapi dia di tempat yang berbahaya, yang resiko nggak ditanggung. Ada air Pak di dalam kandang macan, ada macannya gitu kan. Nah kita mau bagaimana nih, mau wudhu tapi masuk kandang macan gitu, atau kita mau tayamum? Nah jatuh-jatuhnya kita tayamum tapi ntar dulu, tunggu dulu macannya tidur kayak, macannya lagi ngelewang kemana gitu kan. Nah macan jalan nih, nah baru kita masuk gitu kan, kita tungguin. Kalau emang macannya di situ aja kagak kemana-mana, ya kita ntar tayamum tapi tungguin gitu ya kan. Soalnya bukan apa-apa Pak, kalau kita macannya di situ kita masuk kandang macan, kita baca doa wudhu nih, nawaitul wudhu'ah. Nah macannya juga baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita digarot sama dia gitu kan. Kan kagak bisa gitu Pak. Jadi ya kita jajalin dulu dah ya. Tungguin dulu tuh macan, kalau dia tidur atau dia lagi kali gitu, dia mau bosan, dia mau jalan-jalan gitu ya. Nah kita masuk gitu. Jadi jamaah sekalian, sholat yang paling afdol itu adalah sholat berjamaah bersama imam ya. Syukur-syukur bisa di awal waktu, tapi kalau kata imamnya ntar, ya udah ntar gitu. Itu lebih afdol daripada sholat sendirian di awal, termasuk yang tayamum tadi. Nah jamaah sekalian, balik lagi kita bicara tentang waktu-waktu sholat. Syarat sahnya sholat itu adalah kita yakin waktunya sudah masuk. Kalau kita tidak yakin, ragu-ragu, nih kayak sekarang nih, udah isya belum ya? Udah isya belum ya? Misalnya gitu Pak, ragu-ragu kan? Terus kita sholat isya, kagak sah Pak. Apalagi pas kita lagi sholat isya dapat 2 rakaat, baru azan. Ya, baru azan. Berarti yang tadi kagak sah, kagak aci. Kita dari mula. Saya pernah Pak kayak gitu. Waktu itu lagi umroh. Ya kan perjalanan dari Jakarta sampai ke Jeddah, udah gitu naik bis lagi sampai Madinah itu Pak. Kan berjam-jam itu, sampai sehari semalam 24 jam. Masuk hotel di Madinah Pak, udah jam 12 malam. Masuk hotelnya. Jadi begitu saya masuk kamar langsung gubrak tidur gitu kan. Belum lama perasaan baru tidur sebentar, azan. Dalam hati saya, nggak ada saya nggak ke masjid dulu, capek banget, ya kan? Saya sholat takut terkesiangan, begitu dengar azan saya langsung wudhu di kamar, saya sholat 2 rakaat subuh, terus saya tidur lagi, gitu kan? Ntar dah zuhur saya baru ke masjid, capek banget gitu. Apanya baru tidur bentar, kok ada azan lagi? Perasaan tadi saya udah sholat subuh gitu kan? Mikir saya, apa tadi saya ngimpi ya? Enggak, perasaan saya sholat beneran. Nah ini kenapa azan lagi? Lama dulu saya mikir, loading gitu Pak. Astagfirullah, yang tadi itu belum subuh Pak. Dia azan emang 2 kali di Madinah.
yang subuhnya itu azan kedua. Azan pertama ya kira-kira sejam sebelumnya gitu kan, cuman buat bangunin orang yang pada mau tahajud, yang pada lagi tahajud buat sahur gitu-gitu kan. Jadi saya mikir, ya berarti tadi saya sholat subuh kagak aci, ya kan? Kagak sah. Ya sholat lagi Pak, 2 kali sholat subuh. Hebat banget, masuk Madinah sholat subuh langsung 2 kali, ya kan? Tapi yang satu kagak sah. Nah itu Pak. Jadi kalau belum masuk waktu itu tidak sah. Waktu yang benar waktu masuknya udah. Nah tapi gini Pak, kan tadi waktu sholat satu dengan yang lain sambung menyambung jadi satu gitu kan, kecuali dari subuh ke zuhur kan nggak ada. Itu Pak, seandainya apabila jikalau ya ada orang belum sempat sholat, waktunya keburu habis, gitu. Itu kira-kira sholatnya sah apa enggak? Kalau yang tadi kan belum masuk waktu dia udah sholat, sholatnya kagak aci udah pasti, udah kagak sah. Nah sekarang dia belum sholat, ya kan? Udah habis waktunya. Kayak gini nih Pak nih, pengen sholat maghrib, begitu mau sholat azan isya. Saya pernah juga tuh Pak tuh, sore-sore ya, dari Ancol masuk tol, saya pikir saya bisa sholat di rumah gitu kan, karena waktu itu pas lagi nanjak ini Pak, pas azan asar, ya sampai rumah nyampe dah, masuk tol gitu kan, nggak tahu gak geburak Pak di dalam itu, di dalam tol kagak bergerak, jalan atau sebenarnya sih bukan macet Pak, gara-gara ada mobil satu aja depan saya, cuman di depannya dia ada lagi gitu kan, nah itu kagak bergerak Wah. Turun Pasar Gembrong, itu kan ada masjid tuh Pak, keluar Pasar Gembrong tuh kan, saya berhenti situ, ya udah dikit lagi maghrib tuh Pak, ya kan, parkir, wudhu, pas saya lagi mau sholat asar Pak, muazinnya lewat, mau ngapain? Mau azan, dulu, gua belum sholat asar, gitu Pak, tar dulu, gitu, saya sholat asar Pak, begitu udah salam dia nanya, udah Pak sholatnya, ya udah azan dulu, tapi di masjid lain udah pada azan gitu, ya namanya orang macet gimana ya kan. Makanya besok-besok hati-hati tuh kalau lewatin macet, harus mikir gimana caranya. Nah, pertanyaannya lagi nih, kalau kita mau sholat, tapi ternyata waktunya udah habis, sah apa enggak? Itu pertanyaannya. Ya, udah habis waktunya gitu, sah apa enggak? Jawabannya bukan sah apa enggak, jawabannya sah banget dan wajib dan dosa, gitu. Sah, wajib dan dosa, itu cakep tuh Pak ya. Jadi waktunya habis, ya kan? Kecuali kalau karena uzurnya syar'i banget, kayak Nabi kan pernah tuh kesiangan sholat subuh ya, atau pernah dalam perang Khandaq nggak sempet tuh Pak sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu nggak sempet gitu, baru tengah malam ada kesempatan. Nah wajib tetap harus dikerjakan walaupun waktunya sudah habis. Nanti masalah dosanya nego langsung sama Allah, sama malaikat, gara-gara apa, yang pasti lu tobat dulu gitu. Tapi jangan cuman bilang ya Allah gitu aja dipermasalahin sih, enggak, tetap harus tobat, ya kan, tetap harus tobat dan tetap harus sholat, nggak boleh ditinggal, karena kewajiban sholat 5 waktu itu kewajiban yang sifatnya melekat, nggak bisa kita bilang ya waktunya udah habis ya udah dah tobat doang, nggak bisa Pak, harus tobat dan sholatnya tetap dikerjain walaupun waktunya udah lewat, walaupun bangun Pak mungkin subuh agak kesiangan dikit, bangun setengah 11 gitu Pak. Nah, itu nggak dikit sih, banyak dah gitu ya. Bangun setengah 11. Orang tidur jam 4 kurang 5, kan ya lewat Pak. Orang begadang tuh Pak, dia kuat jam 1, jam 2, jam 3 melek. Begitu setengah 4, kriep-kriep, ya kan? Kriep-kriep, ya kan? Nah azan subuh jam berapa? 5.40 ya? Nah, udah ngorok itu Pak, pas subuh itu kagak bangun setengah 11, ngapain kucek-kucek mata? Ya sholat gitu, itu kejadian Nabi ngalamin gitu Pak. Emang Nabi sih sebenarnya bilang jangan pada tidur, kenapa ntar kagak bangun, gitu kan, karena nih dalam perjalanan pulang dari perang. Kata Bilal, tenangnya Rasul, kalau cuma gitu ente semua tidur dah, ntar ada yang jagain. Bilal tidur juga. Akhirnya Bilal dibangunin, udah siang Pak. Dan Nabi bilang, Bilal azan. Bilal bingung Pak, orang nyawanya belum ngumpul disuruh azan, ya kan? Azan apaan ya Rasul? Azan subuh. Bilang lihat matahari, lah ada matahari. Azan subuh gimana ya? Kan nanti azan subuh ada itunya Pak, as-sholatu khairum minan naum. Kan gak enak tuh ngomongnya, kan ada matahari dilihatin, naum apaan lu bangun kesiangan gitu kan. Ya disitulah Bilal
tercatat waktu azan subuh pernah pales suaranya itu di situ Pak. Dia kagak enak sama matahari gitu kan. Tapi ya udah, karena emang belum sholat, kerjain. Nabi jadi imam dan mereka para sahabat jadi makmum berjamaah sholat subuh di bawah terik sinar matahari. Nah itu Pak, kalau di daerah saya namanya murtad, jemur pantat siang-siang sholat subuh. Tapi wajib, mesti tetap kudu dikerjain, jangan cuma lewat gitu aja, iya kesiangan, enggak gitu. Nah tuh isya tuh ya. Nah ini lempeng apa berhenti nih? Terus sampai jam berapa? 8:30. Cepetan. Baik, jamaah sekalian. Jadi waktu-waktu sholat itu sudah ditentukan, ya kan? Oleh karena itu nanti ketika kita sedang berada di dalam perjalanan, ya Allah kasih kita salah satu keringanannya yaitu sholat bisa dimaju mundurin. Tapi terbatas nih ya. Antara zuhur asar, zuhurnya dan asarnya dijadiin satu di waktu zuhur, atau zuhurnya dimundurin ke waktu asar, atau maghrib dan isya bisa disetel. Maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib atau dikerjakan di waktu isya. Jamak takdim takhir gitu kan. Nah itu Pak, kalau di dalam mazhab kita nih, mazhab Syafi'i, itu namanya fasilitas. Ente mau pakai silahkan, ente nggak mau pakai nggak ada masalah. Syafi'i itu dia netral aja. Beda dengan mazhab Hanafi. Kalau dalam pandangan mazhab Hanafi, yang namanya kita lagi safar, kudu musti wajib jamak. Kudu musti wajib. Kenapa? Belagu amat loh, dikasih keringanan nggak diambil, nggak sopan. Jadi dosa Pak kalau nggak dijamak, nggak dikosor. Nah yang rada tengah-tengah tuh Hambali. Hambali bilang, ya udah pakai aja sebaiknya, ya kan? Sedangkan kalau Syafi'i enggak. Katanya rukhsah, katanya keringanan. Masa kalau kita nggak ambil kita jadi masalah? Ya enggak. Gitu kan? Kayak gini Pak. Kita disediain makanan sebagai tamu, ya kan? Kita mau comot boleh, kita gak comot kagak apa-apa. Masa pakai tersinggung segala, ya kan? Nah, cuman ada orang yang sistemnya begitu Pak. Ini sebagai orang Jakarta, sebagai orang Betawi, saya nih Pak, kalau diundang tahlilan, selamatan dan sebagainya, kan dikasih piring-piring itu Pak ya, gitu. Jadi kita udah dikasih berkat sih, udah nenteng berkat, tapi piring itu pakai dimasukin ke dalam teng-tengan kita. Kalau dalam pandangan saya kurang sopan gitu ya, kurang sopan gitu. Udah kita udah dikasih, udah yang di piring mah jangan makan lagi, jangan dihabisin, makan aja situ. Tapi pakai dimasukin sini kayaknya kurang bagus gitu kayaknya perasaan saya gitu kan. Tapi karena adat budaya kita begitu, udah ambil aja, bat. Saya kayak diam aja dimasukin sama orang sini, masukin. Nah ini pisang nih, saya sisir, masukin lagi apa lagi. Itu Pak, brodol itu teng-tengannya gitu, ya kan. Nah, kan tergantung adatnya. Kapan waktu saya ngajak saudara saya orang Jawa ikut tahlilan Pak, dia Masya Allah, kagak sopan banget ya, satu piring masukin semua gitu. Nah, lain lubuk lain ikannya gitu kan. Kalau Betawi mah habisin aja gitu kan, biasa gitu. Habis pengajian nih Pak, ada hidangan makanan gitu, tawarin, Ustaz makan dulu. Enggak, saya mau buru-buru. Ayo makan dulu. Enggak, buru-buru, bungkus aja. Bungkus. Berani Pak ngomong bungkus aja gitu Pak. Kalau di Jawa katain, dasar maruk gitu kan. Gitu. Kita di SDNT nih Pak, di kampung nih, di Jawa nih gitu kan. Monggo, nggih, sampai 3 kali monggo, enggak. Kalau dibilang monggo kita minum, dikatain Pak. Emang nggak ngomong sih di depan kita, di belakang dia ngomong, tamunya aus banget tapi ya gitu. Ya itu kan beda-beda. Nah kita nih Pak dalam urusan menerima atau tidak menerima jamak qashar gitu ya di dalam sholat, mazhab Syafi'i itu lebih netral. Ya lu mau jamak boleh, lu mau nggak jamak nggak apa-apa. Dan ketika jamak itu atau qashar itu boleh bebas freestyle. Misalnya begini Pak, kita lagi dalam perjalanan tiba-tiba kita berhenti di masjid yang kebetulan masjidnya lagi sholat zuhur. Ya namanya masjid sholat zuhur kan 4 rakaat. Nah kita pengen 2, bisa nggak Pak? Kagak bisa. Nah masa kita sholatnya cuma 2, tahiyat awal kita salam imamnya bangun, kan nggak bisa. Ya kita mau nggak mau, ya sholatnya 4. Nah abis itu kan kita mau tarik asar tuh Pak, boleh nggak asarnya 2?
boleh. Nah gitu ya kan, boleh. Jadi boleh 4-2. Atau kalau kita nggak ngumpul sama orang-orang situ, seturuan yang jamak-jamak doang gitu kan, ini semua jamak nih, ya udah ya dua-dua ya, dua-dua bisa gitu. Jadi boleh 4-2 boleh, 2-2 boleh, 4-4 juga boleh, 4-4, 2-2, 2-4, 4-2, atur aja, ya kan, bebas gitu. Itu namanya Allahumma turja, ya Allah atur aja, nah gitu. Tapi itu kalau jamak takdim. Kalau jamak takhir, nah ini Pak, kita belum sholat zohor, berhenti di satu masjid, orang lagi sholat asar. Gimana Pak? Kita zohor dulu baru asar, apa asar dulu baru zohor? Kalau di situ orang lagi pada sholat asar, kita nggak bisa bilang dulu ya, jangan koma dulu, saya mau zohor dulu nih, kan nggak bisa bilang begitu kan? Ya udah, kita nimbrung langsung sholat asar, habis itu baru sholat zohor. Kalau itu jamak takhir, bukan jamak takdim. Kalau jamak takdim aslinya adalah zuhur dulu baru asar. Jamak takhir juga gitu sebenarnya, zuhur dulu baru asar. Kalau seturuan kita doang, yang seturuan kita nih, yuk kita jamak takhir ya, dua-dua, zuhur dulu apa asar dulu? Ya zuhur dulu lah, gitu. Tapi karena kita nimbrung di sebuah masjid, nah masjidnya itu pasti dia sholat asar. Boleh nggak? Boleh. Kita ikut sholat asar, habis itu baru kita sholat zuhur, gitu ya. Tapi dengan syarat, itu hanya dilakukan ketika kita sedang safar. Dan tidaklah dikatakan safar kecuali keluar kota, jaraknya minimal sampai 89,704 km. 89 itu kalau kita buletin 90 dah. Tapi harus keluar kota Pak, gitu. Adapun kalau cuma muter-muter di dalam kota, nah itu nggak disebut safar Pak. Saya pernah jajalin Pak, dari masuk Kuningan, Pancoran tuh, masuk ya jalan tol, terus sampai Cawang, terus sampai ke Sonono, ke mana? Bypass, Priuk, muter Ancol, terus sampai muter lagi sampai kemari Pak. Itu saya hitung 45 kilo. Nah kalau kita muter 2 kali kan udah 90 Pak. Apa kita dibilang musafir? Enggak. Kalau begitu Pak, sopir busway musafir terus tuh Pak. Muter-muter ya kan. Sopir Grab, sopir ojol ya kan. Emak kita di dapur juga musafir tuh. Orang dia sono kamar mandi, ke dapur, kemana kan. Muter aja gitu kan. Enggak. Yang dikatakan musafir tuh kalau keluar kota. Gitu, dan jaraknya segitu. Saya pernah ngitung Pak, ini dari rumah saya nih, Durenan, Kuningan, sampai ke Tawun, itu jaraknya belum sampai 90 Pak, baru 70, masih kurang. Padahal dulu Pak, di puncak pas udah patok tulisannya 90. Nah, kenapa jadi berubah? Gara-garanya dulu kita ke sono nggak lewat tol, dulu kan lewat Jalan Bogor, ya kan, lewat Cibinong, lewat Warung Jambu gitu kan. Nah kalau lewat itu jadi 90 Pak. Nah kalau kita lewat tol, nah belum sampai Bogor, udah kita belok kiri, ya kan? Belum sampai Ciawi kita belok lagi, langsung Gadok, ya kan? Nah itu jadi lebih cepat gitu Pak. Makanya kalau kita mau nginep di villa, kalau kita mau jamak, gampang Pak caranya. Kan kalau Cisarua kan belum sampai 70. Nah Bapak lempeng dulu aja, puncak pas, terus turun lagi sampai Cipanas, dapat mikot baru balik. Nah itu bisa Pak. Gitu, diakalin gitu kan. Kemarin begitu Pak. Ada tetangga dia sekeluarga nginep di Cisarua Taman Safari, nelpon, Pak Ustadz, saya lagi di Taman Safari nih, boleh jamak nggak? Saya bilang, ente niatnya mau ke Cipanas nggak? Enggak, katanya. Kalau ente nggak niat ke sono nggak boleh. Emang kenapa? Ya ente ke sono dulu ambil mikot gitu kan sampai 90. Kalau puncak pas tuh Pak turun kan Ciloto tuh ya, turun lagi kan Cipanas tuh, Istana Cipanas tuh udah 90 tuh, gitu. Balik lagi, nah udah dapet. Setelah itu nanti boleh jamak, boleh kosor gitu, ya kan? Nah kalau jamak kosor waktunya memang sudah Allah atur antara zuhur asar atau maghrib isya, tinggal diatur aja. Dan itu akan sangat kita butuhkan kalau kita perjalanan misalnya naik pesawat, Pak. Saya ini insya Allah nanti akan pergi umroh nih, ya bulan depan. Saya lihat tuh di dalam jadwalnya terbang jam 9 pagi dari Jakarta Cengkareng, mendarat di Madinah setengah tiga waktu sono, belum asar Pak, belum asar, masih zuhur ya kan. Jadi saya udah bilang sama jamaah, kita nggak usah sholat di pesawat, ngapain ribet. Kenapa? Karena begitu kita sampai kita bisa jamak takhir, ya kan. Waktu zuhurnya ditarik di waktu
asar. Begitu juga pulangnya, santai. Kenapa? Karena kita terbang jam 1 malam sampai sini kira-kira sama tuh jam 2, jam 3 gitu kan. Zuhur asarnya kita sholat di bandara aja, kita jamak akhir. Paling subuhnya yang susah. Subuh mau dijamak kemana? Jamak ke Isya kagak bisa, ya kan? Ya mau nggak mau sholatnya di pesawat gitu kan. Mau nggak mau itu gitu. Cuman nanti kalau mau yang bener, habis sudah sampai ulangin lagi aja sholat subuhnya. Kenapa? Karena yang tadi sholatnya kagak bener, kagak ngadu kiblat, kagak berdiri, kagak ruku, kagak sujud, kagak wudhu, kagak apa dan sebagainya. Itu kalau di akhirat diperiksa, sholat apaan kayak gini, yang malaikat digebrak mejanya kita pucat Pak. Iya. Nah makanya kalau kita ganti, ya kita bisa bilang gini, malaikat yang itu emang begitu, ya kan? Coba dikebet. Nah itu saya udah sholat tuh, gitu. Kata mereka, oh gitu, ya udah. Sorga lempeng, perempatan belok kanan. Nah itu enak tuh Pak. Iya gitu. Udah jam segini, ntar kita diomelin orang. Cukup ya, barangkali ada pertanyaan nggak Pak? Emang hujan sih ya, mau sampai 8:30 juga belum tentu berhenti di hujan ya. Assalamualaikum. Untuk niatnya itu gimana Ustaz? Kalau yang dari zuhur asar atau sebaliknya yang jamaah tadi dan jamaah kita belum tahu niatnya gitu Ustaz. Usolinya. Usoli mah bebas. Pertama, usoli itu tidak ada di dalam sholat, ya. Jadi yang masuk dalam rukun sholat itu kan an-niyatu fil qalbi. Yang penting hati kita sudah meniatkan. Jadi paling tidak niat itu ada 3 yang kesebut. Pertama, mau ngapain? Sholat. Yang kedua, sholat apaan? Sholat zuhur. Yang ketiga, ini sholat zuhur yang wajib apa yang sunnah? Yang wajib. Minimal 3 tuh Pak rukun. Makanya kalau orang baca usolli, cuman dia bilang begini doang, usolli fardhu zuhri, Allahu Akbar, sah. Kenapa? Karena udah ada 3 tuh poinnya. Cuman kalau mau yang lengkap, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin, gitu kan. Nah kalau kita lagi qashar kan bukan arba'a raka'ataini, ya kan. Terus karena bukan arba'a raka'atin, qashron, karena qashar kan. Jam'an, nah menjamak dengan asar misalnya, usolli fardhu zuhri, itu udah benar tuh Pak, usolli fardhu zuhri, itu udah dapat tuh niatnya. Cuman kalau mau lebih lengkap lagi, usolli fardhu zuhri rak'ataini jam'an taqdiman lil asri, gitu kan, fardhon lillahi ta'ala, bisa. Wah ribet Pak Ustadz, ya udah nggak apa-apa, cuman yang 3 itu aja. Ntar yang benerin malaikat, nah gitu aja. Apa gunanya kita punya malaikat 2 raqib atid kalau dia kagak benerin kan gitu. Iya. Soalnya ada orang begini Pak, ini waktu umrah juga ya, saya perhatiin ini teman sekamar sih, setiap sholat 5 waktu kan di Masjidil Haram Masjid Nabawi kan selalu ada sholat jenazah, selalu ada Pak, selalu subuh-subuh aja kita nyolatin jenazah tuh, dia jenazah ada aja gitu kan, selalu ada. Nah ini teman saya sekamar nih, saya perhatiin gitu ya, gak pernah dia sholat jenazah. Orang pada berdiri sholat jenazah, dia diem aja gitu kan. Awal sih saya diemin aja, lama-lama saya penasaran juga, saya tanya, Pak, saya perhatiin Bapak kayaknya nggak sholat jenazah dah gitu. Kenapa sih Pak? Gitu. Bukan gitu Pak Ustadz, saya pengen banget, cuman saya kagak bisa usolinya gitu. Usolinya dia kagak bisa, dia kagak sholat jadinya. Nah, lu usoli aja kagak bisa. Ini saya kasih contekannya gitu kan, catat tuh di HP, makanya dia kalau mau sholat dia bingung bawa HP, mana ntar dulu usolinya yang mana tuh, wah dia baca dulu. Ya sebenarnya sih asal di dalam hatinya niat, ya Allah usolli ala hadzal mayyit, udah gitu aja udah selesai sebenarnya. Cuman kan guru ngaji kita ini kadang-kadang suka ya begitu dah, namanya ustadz kali ya, dia pengen cakep ya, harus begini, nah orang udah bingung, diharus-harusin. Usolli ala hadzal mayyit udah bisa, usolli fardhu zuhri udah bisa, ya kan. Cuman ya tadi itu, kalau mau yang lengkapnya usolli fardhu zuhri rak'ataini, karena kita qashar kan, qashran jam'an taqdiman lil asri, dijamak takdim dengan asar, alladzi kana huwa rak'ataini aidon. Nah gitu Pak, tambahin aja loh sekalian. Itu kan ngarang sebenarnya, itu kan bukan
bukan contoh atau perintah langsung dari Nabi. Cuman dalam mazhab Syafi'i, kalau kita lafazkan itu takkid dan linniyah, untuk menguatkan niat kita. Ibarat kata Pak, kitab usolinya pakai bahasa Indonesia, ya Allah, saya niat sholat zuhur 2 rakaat yang saya sambungin sama asar 2 rakaat habis ini Allahu Akbar. Bisa banget gitu. Ya kan? Ya cuman kan nggak ada yang berani ngomong kayak gitu, saya doang yang ngomong gitu. Ya, orang itu bukan rukun. Lafaz niat itu bukan rukun, Pak. Yang rukun itu takbiratul ihramnya Allahu Akbar itu rukun. Dan itu nggak boleh pakai bahasa Indonesia, nggak bisa. Allah Maha Besar, nggak bisa, nggak boleh, ya kan? Allahu Akbar gitu. Nggak bisa pakai bahasa Jawa, Allah Maha Gem, gitu nggak bisa, Pak, gitu ya kan? Tapi harus dengan Allahu Akbar. Nah, adapun lafaznya mau pakai bahasa Arab bisa, mau pakai bahasa Indonesia boleh, Pak. Kenapa? Karena bukan bagian di dalam rukun sholat. Kayak gini, Pak. Orang akad nikah tuh, Pak, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Tergantung, Pak. Kalau yang rada belagu karena merasa di pesantren lama, lu pakai bahasa Arab, Pak. Ya kan? Ankah tuka, wa zawwajtuka, bimaktubatika allati kanat hiya bintan li. Wow, panjang tuh, Pak, gitu kan. Mertua saya gitu, Pak, karena dia punya pesantren, dia pakai bahasa Arab. Saya bilang, atur aja, panjang-panjangin juga nggak apa-apa. Kenapa? Saya kan jawabnya gampang, ya kan? Qabil tu nikahaha wa tazwijaha. Udah gitu doang, ya kan? Dia muter-muter, dia nanya, ini mahar nggak bisa dilempengin aja, kenapa? Emas 31,5 gram. Nah kan puyeng, Pak, ya kan? Salah si nagraman wa nesaf wa gitu kan, puyeng dia gitu. Tapi ya dia maunya begitu, biarin aja, ribet-ribet dia sendiri gitu kan. Saya kan cuma timbang bilang, qabil tu nikahaha, kan udah gitu kan? Dia bilang, bisa ditukar nggak? Ya nggak bisa lah, ini kan mertua, ini kan tinggal qabil tuh, masa gua mertuanya gitu kan. Jadi jamaah sekalian, urusan usoli santai aja, nggak usah terlalu ribet. Tapi ya kalau mau dipelajarin, catat, Pak, taruh di HP. Nah, ntar tinggal baca, gitu kan. Sholli fardhu zuhri rakaatain Allahu Akbar, gitu bisa. Nggak apa-apa, silakan. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Ayat dari Salam. Jadi bisa mencampurkan Ustaz sendiri ya, masih susah dalam sholat zuhur di udah masuk asar, kemudian saya kaitkan dengan contoh dari Ustaz yang secara keaktualan saya ingin menanyakan. Tadi Ustaz terkadang ketika mau sampai di sebuah masjid, sekian menit tadi yang jelaskan sekian menit atau sekian menit sudah masuk ajar asar. Ya. Nah, Ustaz minta yang ajar itu kalau berasa sederhana ini. Secara aktualnya, secara fikih itu sebetulnya apakah lebih bagus kita ikut di dalam asarnya, kemudian kita jamak seperti yang disampaikan tadi. Mungkin itu penjelasan lebih rinci dan jelas mungkin yang saya. Ya. Pertama gini, Pak, yang tadi saya bilang tuh bukan sholat zuhur, tapi sholat asar ketemu maghrib. Jadi kalau mau dijamak, kagak ada jamak antara asar dengan maghrib, ya kan? Yang ada saya telat, gitu kan? Saya sholat asar keburu maghrib. Iya, masjid lain udah azan. Cuman yang di situ saya bilang, tar dulu, gue lagi sholat asar nih, gitu kan? Udah, Pak, sholat dah, saya ntar tungguin, gitu. Tahu dia kompak gitu, iya kan? Dia kompak gitu. Kalau orangnya saya bilang terima kasih ya, lu kagak azan dulu, telat dikit nggak apa-apa kan, gue lagi nguber nih, gitu kan? Gitu. Sebenarnya saya cuma ingin menunjukkan bahwa ya walaupun waktunya sudah habis, tetap wajib dikerjain. Adapun nanti kenapa lu telat, nah nego dah langsung sama Allah, gara-garanya apa, gitu. Tapi bukan dijamak, karena asar sama maghrib nggak ada jamak-jamaah, ya kan? Hatta walaupun misalnya Bapak kan bilangnya sholat zuhur keburu asar. Ini kalau emang sholat zuhur keburu asar, ya kita tetap sholat zuhur, Pak, nggak dijamak, nggak. Lah kan tadi cuma lagi dari Ancol sampai Pasar Gembrong doang, gitu. Kecuali luar kota. Dari awal udah niat. Bahkan kalau orang mau jamaknya takhir,
itu di waktu yang pertama, misalnya saya mau gini, ini perjalanan, ini kan tadi ya, yang ke Saudi itu, kita akan sholat jamak zuhur dan asar ditakhir di waktu asar. Pada saat kita lagi di dalam waktu zuhurnya, kita sudah niat, ya Allah, mohon maaf nih, saya kagak bisa sholat dulu, padahal udah masuk waktu zuhur. Kenapa? Saya mau sholat zuhurnya ntar waktu asar. Karena di dalam perjalanan saya udah niatin begitu. Itu harus ada di dalam hati kita. Kenapa? Karena harus ada niat untuk mentakhir pada saat kita tidak sholat zuhur pada waktunya. Jadi sebagai ganti dari kita sholat zuhur, gantinya adalah, ya Allah, zuhurnya ntar saya kerjain di waktu asar ya. Kayak gitu Pak. Jadi yang namanya jamak itu by planning, bukan insiden apalagi aksiden gitu. Bukan kecelakaan, ya lewat jamak dah, bukan. Jamak itu tidak bisa terjadi secara kebetulan. Jamak itu harus by design. Saya tidak akan sholat maghrib. Kenapa? Karena saya mau jamak takhir aja ntar, gitu misalnya. Ya udah berarti jamak takhir. Nah pada waktu maghrib kita kayak gini, ya Allah, aturan saya sholat nih. Tapi kan saya mau sholatnya ntar. Jadi udah ada semacam kayak omong-omongan transaksi gitu sama Allah. Bukan, ya udah habis waktunya ya jamak dah. Bukan, jamak itu bukan, ya jamak dah, bukan gitu. Tapi dari awal sudah meniatkan untuk akan dijamak takhir atau dijamak takdim. By design dan direncanakan dan diniatkan dari awal. Gitu Pak. Udah ya? Ini kejadian mungkin tidak sehat. Tadi saya juga dapat pencerahan juga. Jadi kalau berjamaah itu harus terniatkan dulu gitu kan. Nah, kebanyakan mungkin tidak aman ini, tapi saya tidak sering itu insiden gitu. Itu gimana sebetulnya? Jadi bukan ini sudah direncanakan ya, tapi ya tanya seperti lewat ini. Iya. Terus kalau secara ini, ya pertama dosa, ya kan. Terus nanti dapat ampunan apa enggak tergantung nego, kan gitu ya. Tapi kalau secara fikih terus gimana? Ya begitu kita bisa sholat langsung sholat. Tapi waktunya udah mau habis, ya lu kerjain aja, gitu. Jadi istilah kata tadi kan saya contohnya antara asar dengan maghrib, kan nggak ada jamak. Ya, tapi saya tetap kerjain asar, bukan saya sholat maghrib dulu habis itu sholat asar, enggak. Karena lebih afdol sholat itu segera dikerjakan, gitu kan. Walaupun masjid lain udah pada azan sih, sebenarnya ini udah habis nih waktunya. Tapi saya kerjain asarnya dulu, ya kan. Toh nanti qomat masih 5-10 menit lagi kan, apalagi muazinnya juga belum azan. Jadi kerjain dulu sholat asarnya, setelah itu ya kita sholat yang normal, bukan udah lewat, entar besok lah gitu. Enggak, sekarang. Besok belum tentu ketemu lagi, ya kan? Sekarang, secepatnya, jangan entar-entar. Sebisa mungkin begitu ada kesempatan langsung sholat, gitu kan? Tapi kita tidak menyebut dengan istilah jamak, bukan jamak. Namanya sholat telat, gitu. Namanya bukan jamak, gitu kan? Kalau by incident dan sebagainya. Nah besok-besok hati-hati. Atur waktunya, jangan sampai kejadian lagi, jangan tiap hari begitu. Itu geblok juga itu ya kan. Tiap hari telat, ya kan. Gale timbang turun doang Pak. Kalau saya kan emang nyetir mobil di tol dia kagak bergerak. Tolnya di atas Pak, mau nyebruk juga susah, ya kan. Tapi kalau di jalan raya biasa, apalagi Bapak naik kendaraan umum, turun. Naik motor berhenti, gitu. Naik taksi minggir, gitu, ya kan. Naik bis karyawan, kasih duit, Bang, berhenti Bang. Nih duit 20.000 buat ngopi, kita mau berhenti dulu sebentar, mau apa, mau sholat, kan gitu. Bisa, kenapa kagak bisa, ya kan. Naik komuter lain, ya turun dulu lah, gitu. Kalau bisa sholat di stasiun masih muat sholat, kalau enggak keluar, gale timbang ngetep lagi 3.000, gitu kan. Pelit amat masuk surga, gitu kan. Itu Pak. Oke ya. Cukup ya. Kita tutup sama-sama dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.